Kak Dafa alhamdulillah atas izin Allah dengan berkah Al-Quran bisa berprestasi di bidang lain. Nah, Ustadz pengen tanya nih. Nah, ini Kak Dafa ini merupakan salah satu santri di antara ada 5 kalau nggak salah santri Insan Pratama yang Diknasnya selalu ranking 1 ya, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat Aichan semuanya? Ya, semoga Aichan doain nih, semoga sahabat-sahabat Aichan Media senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya banyak, rezekinya berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada obsesi yang ketujuh ini, apa itu obsesi? Obrolan seputar santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Oke. Ya, pada obsesi kali ini ya kita akan sama-sama mendengarkan narasumber yang luar biasa. Apa temanya? Pada obsesi kali ini, mengusung tema berprestasi bersama Al-Qur'an ya. Jadi insyaallah kita akan mendengarkan daripada cerita, kisah-kisah inspiratif tentunya dari pemateri kita, yang mana pemateri kita ini sudah alhamdulillah ya luar biasa dengan segudang prestasinya, tentunya pastinya diawali dengan menghafal Al-Qur'an. Jadi semuanya ngerembet tuh kayak begitu. Ya, langsung saja kita sambut narasumber kita. Ya, assalamualaikum Kak Dafa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Dafa? Alhamdulillah ya, baik ya Kak Dafa ya. Silakan Kak Dafa, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Cakep kayak begitu. Ya, silakan Kak Dafa perkenalkan diri kepada sahabat Aichan Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafare Putra. Saya tinggal di Villa Balaraja, Tangerang, dan sekarang saya duduk di bangku kelas 2 SMA, di tepatnya itu di sekolah SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School, atau lebih tepatnya CMBBS. Iya, jadi Kak Dafa sekarang sekolah di CMBBS ya. Ustadz pengen tanya-tanya sama Kak Dafa nih, boleh ya? Boleh. Ya, terkait dengan proses Kak Dafa dalam menghafal Al-Quran. Oke, kapan Kak Dafa mulai tertarik atau belajar membaca Al-Quran? Kalau belajar Al-Quran itu belajar membaca Iqra itu ketika kelas SD, kelas 3 SD. Ya, kurang lebih umur berapa tahun Kak Dafa? Kelas umur 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun, 8 tahun ya. Oke, udah cakep tuh. Terus saya wisuda Iqra itu sekitar setelah mau naik kelas 6 itu. Iya. Itu wisuda Iqra, dan ada wisudanya juga ya. Iya. Subhanallah ya. Ada wisuda Iqra ya. Terus habis itu Iqra, saya mulai menghafal juz amma dulu. Juz amma dulu. Di kelas 6 itu juga persiapan sebelum 6, SMP. Sebelum SMP. Kemudian SMP Kak Dafa? Saya SMP-nya di sekolah Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran. Iya, lagi-lagi ya kita kedatangan dari santri berprestasi dari Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Insan Pratama. Luar biasa. Nah, Ustadz pengen nanya-nanya sedikit tentang Insan Pratama ya. Kak Dafa mondok kelas 7 dulu di Insan Pratama ya. Itu mondoknya itu dipaksa atau kemauan diri sendiri? Kalau dipaksa juga nggak terlalu benar ya, karena dulu itu orang tua saya itu bilang, Mas, nanti kamu SMP-nya di pondok ya, nginep sama ngapal Quran. Ya saya dulu karena masih anak kecil jadi masih ya terima-terima aja gitu ya. Jadi masih aja. Polos ya. Jadi udah apa kata orang tuh ngikut aja. Alhamdulillah, sehingga seiring berjalannya waktu itu sudah bisa dijalani nikmat gitu, udah nyaman seperti itu ya. Jadi itu tadi kalau mondok. Kalau menghafal Al-Quran itu sendiri otomatis kan kalau masuk pesantren tahfidz pasti ada ngafalnya dong. Nah, kalau menghafal Al-Quran itu kira-kira bagaimana tuh? Dipaksa atau kemauan diri sendiri? Kalau ngapal Quran itu kan tadi udah dimulai dari kelas 6 SD itu sudah ya dipaksa penyesuaian juga. Dipaksa juga. Di ngapal juz amma dulu itu
ya juz amma aja udah sulit gitu. Nah pas masuk kelas 7 itu kan diulang lagi sama masih bisa. Nah pas juz 1-nya itu tuh aduh, kayak beda nih, kata-katanya beda. Hanya panjang. Iya panjang. Apalagi udah masuk juz berapa itu? Juz 3 ya? 282 tuh? Iya. Satu alam. Alam, Itu Masya Allah ya. 1 hari. Full itu 1 hari. Luar biasa. Oke. Mungkin Ustadz mau tanya juga, Kak Dafa ini berasal dari keluarga hafiz atau keluarga bukan hafiz? Dari seluruh keluarga besar saya itu yang saya tahu ya itu nggak ada yang hafiz. Paling kalau hafal Al-Quran tuh juz amma atau enggak surat-surat pilihan gitu. Masya Allah ya. Jadi subhanallah, Kak Dafa ini salah satu dari antara keluarga besarnya yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan ya Kak Dafa bisa menjadi the first inspirator ya tentunya untuk keluarga besar Kak Dafa, khususnya untuk adik-adik Kak Dafa ataupun sanak saudara nanti, mudah-mudahan dengan Kak Dafa menghafal 30 juz jadi ikut-ikut kan Kak Dafa kebagian pahalanya. Betul apa? Cakep apa kagak tuh? Cakep biasa. Udah mantap ya. Next ya, apa motivasi Kak Dafa sendiri menjadi seorang penghafal Al-Quran? Kalau motivasi secara kayak dikasih tahu atau diceramahin sama Ustadz pasti udah banyak lah ya, dari video-video kemarin juga. Ustadz, dari mulai Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Azwar juga. Iya. Udah semuanya udah banyak. Ya, udah semuanya. Ya, nah kalau saya itu yang bikin saya ingin menghafal Al-Quran itu ya ketika ada orang siapapun itu pas waktu senggang ataupun waktu luang itu yang lainnya mah pada main, pada jajan, ngobrol. Ada satu orang di masjid, ada yang ngafal serius, itu tuh pingin ikutan gitu. Jadi greget ya. Greget. Aduh subhanallah. Jadi itu ya. Jadi kadang kita kalau kita benar-benar hati kita bersih, hati kita positif selalu. Jadi ketika kita melihat teman yang asik dengan Al-Quran, jadi kita ikut-ikutan greget pengen ikut. Nah itu salah satu motivasinya. Next, ada lagi motivasinya Kak Dafa? Kalau motivasi misalkan kayak dari orang tua itu ayah saya itu ingin punya anak yang hafal Quran, karena kan di keluarganya saya itu nggak ada yang hafal Quran. Jadi pingin gitu punya satu anak lah ya bisa hafal Quran, jadi bisa memberi syafaat ke keluarga-keluarga lain. Subhanallah ya. Ada mendengarnya nih ya, semoga Kak Dafa kita doain bisa memberikan dengan berkah Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada ahli keluarganya ya, khususnya ayahanda dan ibundanya dan umumnya pada keluarga besarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Next, kesulitan Kak Dafa dalam menghafal Al-Quran tentu ada dong. Pasti ada. Pasti ada ya. Kalau dari kelas 7 itu ya sulit pasti ya, karena masih baru, masih berinteraksi baru dari Al-Quran sama Al-Quran itu masih susah lah ya. Nah, kalau pas kelas 2 itu saya udah mulai beranjak, udah mulai terbiasa, dan juga udah saingannya itu udah mulai banyak ya kan, udah makin termotivasi gitu kan. Makin termotivasi. Jadi pingin, wah ada nih yang cepet nih 2 orang, ada yang lagi balapan, masa saya kalah gitu. Iya, nah itu ya yang bikin kita greget untuk pengen mondok. Karena kenapa? Karena teman-teman kita semuanya satu visi, satu misi, ya satu kerjaan, satu hobi. Jadi kita ikut ke bawah-bawah, lingkungan nomor 1 ya. Itu jadi kesulitannya. Itu. Ada lagi kesulitannya Kak Dafa? Dan juga kan karena masih kelas 2 itu kan ada tuh namanya kalau biar cepat hafalannya bawa saingan harus ada saingannya, ada teman hafalannya juga. Nah itu ketika saya kelas 2 walaupun memang saya termotivasi tapi saya juga merasa jenuh gitu. Maksudnya kan ada 2 orang yang di atas saya itu yang mereka saingan. Tapi kalau saya tuh kayak nggak punya saingannya gitu, maksudnya nggak ada teman buat ngapal, nggak ada yang setara. Jadi ibaratnya ada temennya, yang tadinya ada temennya jadi nggak ada. Nah itu bikin salah membuat juga kita kesulitan ya. Jadi agak repot gitu kalau nggak ada temennya. Oke, selain fokus menghafal Al-Quran, Kak Dafa bagaimana cara Kak Dafa ini bergaul dengan teman Kak Dafa? Saya bergaul dengan teman saya itu ya seperti biasa, seperti orang-orang pada umumnya. Kalau ngobrolin dengan hal-hal yang baik itu ya saya ikut, saya mendengarkan. Kalau ada pembicaraan yang mungkin
bisa dilewatin atau kurang baik lah, saya pergi, lebih baik pergi untuk ya buat menghafal atau buat membaca bisa itu. Subhanallah. Ya tuh ya, jadi sahabat Aichan Media, jadi penting sekali kita ini di dalam memilih teman ya, karena teman itu menentukan. Ada peribahasa mengatakan apabila kita bergaul dengan tukang minyak wangi maka kita ikut-ikutan wangi ya, meskipun kita bau mungkin. Jadi kita ikut-ikutan wangi tuh, cakep kagak tuh. Yang kedua, apabila kita kalau bergaul dengan orang yang dengan tukang las, pasti kita kecipratan lasannya, las besinya itu. Wah, panas juga ya. Oke, Kak Dafa pernah nggak males saat murojaah? Yang pasti pernah, sama ya kadang-kadang juga itu ketika saya kelas 2 juga. Iya. Itu males ya, memang kurang motivasi pas Kurang kelas. motivasi pastinya. Terus bagaimana Kak Dafa, kan otomatis kan kita nggak pungkiri pekerjaan permanen bagi seorang penghafal Al-Quran itu murojaah. Nah, bagaimana Kak Dafa biar up lagi, biar bangkit lagi spiritnya untuk murojaah? Solusi saya itu ya cuci muka, Wudhu ya. Cuci muka, wudhu, kalau bisa mandi. Tuh ada tips baru ternyata, suruh mandi ya. Ini yang suka halakohnya tidur nih, nah mandi ya, tapi jangan mandi junub. Kelamaan, kasihan guru halakohnya. Oke. Tadi solusinya wudhu, cuci muka, mandi. Oke, cakep juga tuh solusinya ya. Karena setan itu diciptakan dari api. Lawannya air dong pastinya. Ya, di tengah padatnya aktivitas santri ini, kapan Kak Dafa mengatur waktu untuk murojaah? Kapan tuh waktu murojaahnya? Waktu saya berinteraksi dengan Al-Quran itu setiap habis sholat fardu. Misalkan dia ambil waktu 15 menit, 20 menit. Tuh ya, bisa jadi tips juga tuh ya. Jadi waktu murojaah bisa sehabis sholat fardu 15 menit. Kira-kira dapat berapa ayat tuh kalau 15 menit? Ya bisa sih satu halaman kalau lancar. Kalau lancar ya. Ya, insyaallah ya. Tapi ya alhamdulillah, walau sebentar, yang penting istiqomah itu mahal ya. Yang gampang itu istirahat. Yang susah istiqomah, yang gampang istirahat. Oke, Kak Dafa, Ustadz nak tanya nih, kalau kita ingin menghafal Al-Quran, apakah kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita terlebih dahulu? Apa langsung hafal aja tuh? Pastilah harus diperbaiki ya. Gimana tuh caranya? Ya dibaca ulang-ulang, ya, belajar dengan guru kita ya. Baik apanya tuh? Tajwidnya mungkin, apalagi? Tajwid, mungkin nama nada juga ya, biar enak gitu ya. Biar nggak lurus baik gitu. Nggak datar-datar. Biar datar-datar ya tuh, belajar nada juga sama guru kita. Oke, nah Kak Dafa alhamdulillah atas izin Allah selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Itu kapan tuh Kak Dafa? Berapa proses menghafal Al-Quran, berapa tahun kurang lebih? 3 tahun kurang. 3 tahun kurang ya, bisa 2 tahun berapa bulan kira-kira? 2 tahun 9 atau 10 bulan. Iya, 2 tahun 10 bulan ya. Alhamdulillah. Itu bagaimana perasaannya, gimana tuh feel-nya ketika alhamdulillah atas izin Allah Kak Dafa terpilih menjadi seorang hafiz Al-Quran? Bagaimana perasaannya bisa selesai setoran bil ghaib ya 30 juz? Bagaimana perasaannya? Itu perasaan pertama kali saya ya. Pas baru kelar, baru selesai 30 juz itu bingung. Iya, bingung. Kenapa tuh? Bingung, kok bisa 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat itu kok bisa selesai? Allah gitu. Ya. Heran. Kita nggak yakin sama diri kita sendiri ya. Allah tuh nggak pernah bohong ya, ada apa ya? Dalam surat Al-Qamar dikatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tuh ya, Al-Qur'an ini memang sesungguhnya Allah mudahin, tinggal kitanya mau atau enggak. Kadang ya kita enggak yakin sama diri kita sendiri, tapi yakinlah bahwasanya Allah itu maha besar ya. Allah yang memberikan kita semangat, kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikannya ya. Itulah Kak Dafa ya. Jadi perasaannya bingung, sekaligus terharu, bingung gimana gitu. Bersyukur ya, alhamdulillah ya. Tuh ya, subhanallah ya. Udah gak bisa disampaikan kata-kata. Kalau perasaan orang tua Kak Dafa sendiri bagaimana perasaannya? Yang pastinya ya senang, terharu. Bilang apa gitu, mungkin bilang atau ngasih hadiah apa ke Kak Dafa? Ustaz kepo dikit nih. Ya, saya nggak terlalu banyak ya minta hadiah ya. Saya yang penting minta doa. Alhamdulillah, subhanallah. Nih anak yang soleh kayak begini nih, jangan minta
apa belum dia hafal udah minta baik gitu ya. Jadi minta doa Iya, apalagi minta doa, minta restu buat apa kan masih apa ya tuh Masih awal menghafal ya. itu awal. Iya, baru menghafal awal itu ya. masih Jadi awalan. bukan akhir dari segalanya. Justru di situ adalah awal kita untuk Menjaga. untuk apa namanya? Untuk mengulang lagi hafalan kita. Oke. Siapa sih sosok pembimbing Kadafa yang selalu memotivasi Kadafa, yang selalu membuat Kadafa ini on terus motivasi semangatnya ketika sampai selesai 30 juz. Yang Siapa? pasti ya guru-guru tahfidz. Guru-guru tahfiz ya. Guru-guru Saya hello kepada guru-guru. Halo. Ya, guru-guru tahfiz ya, guru asrama, Iya. guru Diknas mungkin. Bisa guru Iya, bisa guru Diknas juga iya. wali kelas ya, tuh subhanallah, guru-guru semuanya ya. Terus setelah guru-guru semuanya Orang tua tua pastinya ya, yang selalu memotivasi ya tadi yang sudah diceritakan sama Kadafa. Ada lagi? sama ya orang yang ngafal itu tuh. Iya, orang teman-teman khususnya angkatan Zeuxipus yang Iya. kebetulan banyak ya. Alhamdulillah dari mulai Kak Fajar, Kak Faiz Nasruddin dan Kak Dafa. Nah, alhamdulillah teman-temannya nyusul juga Kak Fauzan, Kak Aban, nanti next Kak Hikmal nanti. Wah, itu namanya angkatannya Zeuxipus. Artinya apa? Tahu. Ya nanti tuh PR ya buat angkatan Iya. Zeuxipus ya, nanti tolong dikasih tahu. Oke, next. Penasaran nih sama metode Kadafa menghafal 2 tahun 10 bulan bisa 30 juz. Bagaimana Kadafa metode menghafalnya? Boleh ceritakan kepada sahabat Aichan Media. Ketika kelas 1 SMP itu ya saya menghafal itu Iya. kan di Al-Qur'annya itu ada blok-bloknya tuh. Iya. Ya saya baca dulu semua bloknya, saya ulang-ulang. Bloknya. Iya. Kan di setiap halaman itu ada 3 blok dibagi. Iya, ya, dibagi. Ya itu saya hafalin. Berapa kali Kadafa kira-kira? Mungkin 5 kali. 5 bisa. kali ya, 5 sampai kali. hafalnya. Sampai hafalnya ya. Dan ketika kelas 2 SMP sampai 3 SMP itu saya ngafal pakai arti. Saya Hafal coba. pakai arti. Wah, subhanallah. Aslinya jadi halaman ini tuh mengisahkan tentang apa, menceritakan tentang apa gitu. Jadi Justru itu jauh lebih mudah kan Iya. mungkin ya. Mungkin bisa contoh dikit. jadi, Udah lupa. jadi ya kayak Contohnya, misalkan bisa contoh. ada halaman menceritakan tentang setan yang tidak hormat kepada Nabi Adam gitu Ya, ya, ya. kayak Oke, sudah bagus ya ini Iya. menghafal dengan arti. Nah, ini jarang sekali, tapi itu jauh lebih bagus ya ketika kita paham menghafal, nggak sekedar menghafal, nah, kita paham artinya sehingga akan mudah diamalkan insyaallah ya. Nah, Kadafa alhamdulillah atas izin Allah dengan berkah Al-Qur'an bisa berprestasi di bidang lain. Nah, Ustadz pengen tanya nih. Nah, ini Kadafa ini merupakan salah satu santri di antara ada 5 kalau nggak salah santri Insan Pratama yang Diknasnya selalu ranking 1 ya, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Wah, ini subhanallah ya. Contoh ada Kak Dafa Arya Putra, ya ada Kak Ilham Firdaus, Kak Naila Batam, dan juga Kak siapa angkatan 1 mungkin kenal? siapa Kak Fuad. Buat ya, itu ranking 1 enggak? Saya nggak tahu itu dia ranking satu apa enggak, Yang jelas tapi itu yang Ustadz hafal karena Ustadz ya hanya hidup Iya. dimulai hidup di Iya. angkatan 2 ya. Iya. Jadi itu subhanallah, ini sangat jarang sekali. Diknasnya oke, tahfiznya oke. Nah, ini sangat langka sekali subhanallah. Ya, ini bisa menjadi inspirator kita ya pada hari. Nah, itu tipsnya apa Kak Pak? Bisa istiqomah ranking 1 setiap semester sampai 3 tahun berturut-turut. Cakep Kak kata. Gimana? Ya kalau saya tuh belajar misalkan nih ya buku paket Ya, ya, buku buku matematika. Ya. Nah itu saya rangkum semua yang penting-penting situ ditaruh di buku tulis. Jadi misalkan ketika ujian akhir atau ujian semester gitu, jadi nggak usah lihat buku, jadi tinggal lihat buku tulis, buka. Gitu. Tuh, baru tahu ya. Namanya kalau bahasa ininya, kalau kata Pak Arif masih ingat Iya, Pak Arif. iya. Main yuk, main. Main mapping. Main mapping tuh ya, masya Allah. Jadi apa namanya? Ya itu. Ya jadi kita rangkum. Jadi kita nggak usah buka buku paket Iya. tebel kayak begitu. Iya. Tebel udah ngeliatnya udah sangek. Iya, Apa tuh? capek. Apa namanya? Sangek ke bahasa Jerman ya, sangek bahasanya. Males kayak begitu. Tapi ya itulah dengan kalau bawa rangkungan, kita bikin rangkuman sehingga akan mudah kita pelajari. Tuh, bagus, cakep. Ada lagi tipsnya?
itu kalau saya Itu mah, aja ya. ya. Itu aja. Nanti akan memudahkan ya. Oke. Nah, Kak Dafa kan masuk SMA CMBBS negeri itu jalur tahfiz ya, berkah hafalan ya. Itu 15 juz syaratnya ya. Oke, padahal Kak Dafa udah 30 juz alhamdulillah. Itu awal mula Kak Dafa masuk CMBBS ini gimana tuh? Apa cari tahu atau udah dari dulu kelas 7 udah pengen cita-cita kesana atau gimana? Apa disuruh sama orang tua? Itu Taunya tahunya itu ketika awal kelas 3. Maksudnya sebelum CMBBS itu ada sekolah yang pengen dimasuki tapi nggak lolos. Nggak lolos di mana tuh? Itu di Insan Cendikia. Indan Sedia, Man Ice ya? Iya, Man Ice. Man Ice itu emang luar biasa, agak sulit ya itu penyanyi B.J. Habibie. Ya, terus Dan juga itu kan kalau di Man Ice itu nggak ada jalur tahfidz, jadi susah, harus akademik. Yang di mana itu satu provinsi itu yang ngincer itu. aduh, saya nggak ada jalur tahfiz ya. Padahal bagus ya kalau kita bisa menerima santri-santri menghafal Al-Quran. Insya Allah lah otaknya ya pinter-pinter, sudah pasti Al-Quran aja bisa dihafal. Bagaimana rumus matematika ya udah itu masya Allah udah hatam kayak begitu, udah mantep ya. Oke. Nah, bagaimana awal mula Kak Dafa tesnya di sana susah apa enggak, atau awal mula Kak Dafa mulai dapat beasiswa di sana ceritanya gimana? Kan saya pas itu nggak lolos Man Ice, jadi orang tua saya mencari sekolah lagi dan ketemu tuh ada tetangga yang sekolahnya itu di SMA CBBS. Jadi ayah saya nanya, habis itu coba survei ke sono dan katanya bagus, cocok di tempatnya di Bukit juga enak tuh. Juga enak adem ya. Iya, Waduh, pengen ke sana kita nih ya. Tapi ya karena Covid ya jadi belum sempat masuk ya. Nah, kita doain semoga CMBBS segera Kak Dafa udah udah greget kayak gitu, pengen berprestasi lagi di sana. Kita doain ya semoga Kak Dafa bisa menjadi salah satu murid yang bisa memberikan inspirasi cemerlang prestasinya di sana ya, baik dalam segi tahfiznya maupun segi diknasnya. Amin. Next, apa tipsnya? Udah tadi ya, motivasi ya. Sekarang yang terakhir Kak Dafa kasih motivasi kepada teman-teman dulu, teman-teman seperjuangan atau teman-teman di luar sana santri penghafal Al-Quran ya. Silakan Kak Dafa. Untuk teman-teman saya, untuk teman-teman seperjuangan, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak yang sedang belajar dan menghafal Al-Quran, ya saya cuman bisa memberikan motivasi, pantang menyerah dan tetap semangat. Dan juga kalau misalkan kalian lelah atau capek, mandi. Ya. Atau enggak wudhu aja juga udah cukup. Iya, udah cukup ya, biar seger kayak begitu, biar fresh kayak. Nah, itu cakep sekali ya. Semoga bisa menginspirasi kalian, saya dan kita semuanya yang sedang belajar dan menghafalkan Al-Quran. Oke, satu atau beberapa patah kata untuk ayahanda dan ibunda yang ada di rumah. Silakan Kak Dafa, say something. Untuk ayah dan ibu saya yang sedang berada di rumah, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membesarkan saya, terima kasih sudah membimbing saya, terima kasih sudah mendukung saya dengan memberikan doa dan restu. Karena sehebat apapun atau seberbakat apapun seorang anak, ketika tidak direstui itu ya percuma saja. Iya, percuma ya. Jadi tanpa ridho, tanpa restu orang tua ya kita kalau bahasa itu nothing ya. Without parents we are nothing. Ya, kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa bimbingan, arahan, restu, ridho daripada ayahanda dan ibunda kita. Ya, subhanallah, sangat inspiratif sekali obrolan seputar santri pada kali ini. Ya, sekali lagi dari pihak Obsesi mengucapkan terima kasih Kak Dafa sudah mampir iseng-iseng ya, kita ngobrol, sharing yang ngasih inspirasi. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bukan hanya teman-teman Kak Dafa tapi untuk semua ya yang menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, comment, and share. Mudah-mudahan Aichan Media bisa menjadi channel terdepan dan semakin maju untuk senantiasa memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada para santri khususnya dan umumnya untuk kita semua, baik yang mau mondok ataupun yang tidak mondok juga nggak apa-apa kayak begitu. Insya Allah ya. Kurang lebihnya saya host Aichan mohon pamit, dan saya narasumber ya Kak Dafa Arya
Panggil Kadafa ya, Iya, Kadafa Kadafa Arya aja. Putra ya. Mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di episode berikutnya.